Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri Ihsan, saya dari kelas pengantar pajak I. Ingin menjelaskan sedikit tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu ada sanksi yang pertama, sanksi administrasi, yang dimana sanksi administrasi itu adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda dan bunga serta kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi administrasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sanksi administrasi bunga. Yang kedua, sanksi administrasi denda. Dan yang ketiga, sanksi administrasi kenaikan. Sanksi yang pertama, sanksi administrasi bunga. Sanksi administrasi bunga itu yang berdasar hukum yang pasal 2 ayat 8 ayat 2 ayat 2A tentang pembetulan SPT masa dan SPT tahunan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar. Yang kedua, dasar hukum pasal 8 ayat 5 tentang pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Sanksi yang dikenai berupa bunga sebesar 1,37%. Yang ketiga, dasar hukum pasal 9 ayat 2A, 2B tentang keterlambatan bayar atau setor pajak masa dan tahunan. Sanksi yang dikena sebesar 0,96%. Yang keempat, dasar hukum pasal 13 ayat 2 tentang pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar dan penertiban NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Sanksi yang dikenai sebesar 1,79%. Yang kelima, dasar hukum pasal 13 ayat 2A tentang pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau kena pajak telah diberikan pengembalian pajak masukan dan telah mengkreditkan pajak masukan. Sanksi yang dikenai sebesar 1,79%. Yang keenam, hukum dasar hukum pasal 14 ayat 3 tentang diterbitkan SPT akibat PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah hitung atau salah tulis. Sanksi yang dikenai berupa bunga sebesar 0,96%. Paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan ditertibkan surat tagihan pajak. Yang ketujuh, dasar hukum pasal 19 ayat 1 tentang SKPKB atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau surat atau putusan banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar. Sanksi yang dikenai berupa bunga sebesar 0,54% dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dikenakan paling lama 24 bulan. Dasar hukum pasal 19 ayat 3 tentang kekurangan pajak karena penundaan SPT. Sanksi yang dikenai sebesar bunga 0,54% dihitung sejak berakhirnya batas atau waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, paling lama 24 bulan. Selanjutnya, dasar hukum pasal 13 ayat 3B tentang bunga dari pajak penghasilan yang tidak atau dikurang bayar dan tidak atau kurang dipotong atau dipungut. Sanksi yang dikenal sebesar 2,21%
dihitung dari per bulan, bunga per bulan. Yang kedua, sanksi administrasi denda. Dasar hukum pasal 7 ayat 1 tentang SPT tidak atau terlambat disampaikan. Yang A. SPT masa PPN 50.000, B. SPT masa PPh 100.000, C. SPT tahunan PPh wajib pajak OP 100.000, dan D. SPT tahunan PPh WP badan 1 juta. Yang 2. Dasar hukum pasal 8 ayat 3 tentang pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dalam penyampaian SPT, sanksi 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Yang 3. Dasar hukum pasal 14 ayat 1 dan 1E tentang PKP tidak membuat faktur pajak dan PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sanksi yang dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Yang keempat, Dasar hukum pasal 25 ayat 9 tentang pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Sanksinya 30% kali jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Yang kelima, Dasar hukum pasal 27 ayat 5D tentang permohonan banding tolak atau dikabulkan sebagian. Sanksinya 60% kali jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Selanjutnya yang keenam, Dasar hukum pasal 27 ayat 5F tentang keputusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Sanksi yang dikenakan %60 dari jumlah pajak berdasarkan putusan pihak pajak dikurangkan dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelum pengajuan. Yang ketiga itu sanksi administrasi kenaikan. Yang pertama berdasar hukum pasal 13 ayat 3 tentang SKPKB karena SPT tidak disampaikan. Yang B, PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. C, yang C, kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besaran pajak terhutang. Sanksi yang dari A sebesar 75% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah yang tidak atau dikurang bayar. Yang B, kenaikan sebesar 75% PPh yang dipotong atau wajib pajak tetapi tidak atau dikurang disetor. Yang kedua, Dasar hukum pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang kekurangan pajak pada SKPKBT, sanksi yang dikenai kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.